Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, jadi di bab ini tuh kita bakal belajar asal mula bumi terbentuk itu gimana, terus awal mula kehidupan di muka bumi, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami teori pembentukan planet bumi. Yang kedua, memahami perkembangan kehidupan di bumi. Yang ketiga, karakteristik lapisan bumi. Dan yang keempat, memahami dampak rotasi dan revolusi bumi. Tapi untuk di video pembelajaran kali ini, kita hanya fokus pada memahami teori pembentukan planet bumi. Karena sebab selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, yang pertama, asal mula bumi. Bumi merupakan anggota dari tata surya. Tata surya itu apa sih? Tata surya adalah kumpulan dari benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Ada planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Nah, itu merupakan anggota dari tata surya. Benda-benda langit yang mengelilingi matahari disebut dengan tata surya. Dan bumi sebagai salah satu anggota dari tata surya tersebut. Nah, asal awal mula tata surya itu terbentuk, ada beberapa teori yang menyebutkan yang pertama, ada teori Kent, dicetuskan oleh Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, tata surya ini terbentuk dari bola gas yang suhunya tinggi, dia berputarnya lambat. Jadi ada bola gas, dia itu suhunya tinggi banget, berputarnya lambat. Nah, saking lambatnya perputaran, terbentuklah konsentrasi inti. Inti kecilnya sebagai planet, dan inti besarnya sebagai matahari. Jadi, kata si Ken nih, katanya ada bola gas yang suhunya itu tinggi banget, panas ya. Tapi dia berputar lambat. Perputaran lambat itu menyebabkan terbentuknya konsentrasi inti. Inti kecil sebagai planet dan inti besarnya sebagai matahari. Teori yang kedua yaitu teori nebula. Dicetuskan oleh Laplace. Kata Laplace, tata surya ini terbentuk dari bola gas yang berputar cepat. Sehingga bagian masanya ada yang terlempar. Bagian yang terlempar itu terus berputar dan lama-kelamaan jadi planet. Beda dari yang teori Ken tadi, kalau teori Ken katanya berputarnya bola gas itu lambat, sedangkan teori nebula menurut Laplace itu cepat, saking cepatnya jadi ada bagian yang terlempar, bagian massa yang terlempar. Nah, bagian massa yang terlempar itu dia berputar dan lama-kelamaan jadi planet. Itu teori nebula. Teori yang ketiga, teori planetesimal. Dicetuskan oleh Moulton dan Chamberlain. Katanya di dalam kabut terdapat gumpalan padat yang berhamburan, kemudian saling tarik-menarik sehingga terbentuk kumpulan besar. Jadi ada gumpalan kabut gas, terus saling tarik-menarik si kumpulan kabut itu saking ketariknya dan berhamburan lalu terbentuk gumpalan besar dan sekarang disebut planet. Terus teori pasang surut menurut James dan Jeffrey. Katanya di dekat matahari lewatlah sebuah bintang besar. Karena gaya tarik bintang besar tersebut sebagian dari masa matahari tertarik sehingga membentuk tetesan raksasa yang si tetesan raksasa ini menjadi planet. Jadi dulu itu katanya mataharinya udah ada, kalau yang sebelumnya dia itu dari gas, kalau teori sebelumnya menyebutkan asal mula itu dari gas, sedangkan teori pasang surut mataharinya udah ada. Lalu lewatlah bintang besar. Si bintang besar itu saking kuat gaya tariknya sehingga bagian mataharinya tuh ada yang ketarik membentuk tetesan raksasa, dan si tetesan raksasa ini awal mula planet itu ada, membeku lalu menjadi planet. Seperti itu. Beda ya kalau tadi itu teori Ken sama teori nebula itu awal mula dari gas, kalau ini dari bagian matahari yang ketarik karena adanya bintang besar yang lewat. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima itu teori bintang kembar menurut Lee Clayton. Katanya, awalnya matahari itu ada bintang kembar yang saling mengelilingi satu sama lain. Nah, salah satu dari matahari tersebut tertabrak oleh bintang lain yang kemudian menjadi hancur. Bagian hancur terus berputar, mendingin, dan jadilah planet. Jadi katanya dulu itu ada dua matahari. Nah, si matahari yang satunya itu dia ketabrak sama bintang lain dan hancur. Yang hancur-hancur itu jadilah planet. Itu teori bintang kembar. Nah, itu menurut teori-teori yang sudah dicetuskan oleh para ilmuwan, terbentuklah planet-planet yang kita kenal saat ini.
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto yang semuanya ini memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sedangkan Pluto menurut ilmuwan sudah tidak termasuk lagi sebagai anggota planet. Kenapa? Yang pertama karena bentuk Pluto itu kecil, tidak memenuhi kaidah planet, nggak masuk syarat sebagai planet karena bentuknya kecil yang pertama. Yang kedua, orbit Pluto itu dia berlawanan dari si planet yang lain. Kalau misalkan planet yang lain ini dia orbitnya sama bareng-bareng berjamaah, sedangkan dia orbitnya itu beda sendiri. Ngebelah orbit yang lain. Maka dari itu para ilmuwan sepakat untuk tidak memasukkan Pluto lagi sebagai anggota tata surya. Terus kalau bukan anggota tata surya, Pluto sebagai apa dong? Bukan anggota sebagai anggota planet, maaf. Dia masih anggota tata surya tapi bukan planet masuknya. Terus apa dong Pluto? Katanya Pluto itu hanya sebagai benda langit biasa. Seperti itu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Pluto itu merupakan satelit dari Neptunus katanya. Salah satu satelit dari Neptunus itu Pluto. Seperti itu. Terus, nah tadi kan udah dijelaskan awal mula tata surya terbentuk, salah satunya bumi sebagai anggota tata surya. Nah, bumi juga kan di dalamnya ada pulau-pulau, pegunungan, dan sebagainya. Nggak terbentuk gitu aja gitu, ada prosesnya. Bagaimana prosesnya bisa terbentuk? Nah, pada awalnya, pulau-pulau yang ada di muka bumi itu dia berada dalam satu kesatuan, nggak pisah-pisah kayak sekarang. Kayak Indonesia kan dia banyak pulau-pulau besar yang misah-misah. Nah, awalnya itu dulu bergabung, semua itu bersatu. Menurut teori apung benua yang dicetuskan oleh Alfred Wegener, dulu itu terdapat sebuah daratan yang luas disebut dengan Pangea, sedangkan lautan yang luasnya disebut Pantalasa. Hanya ada ini dulu. Terus 150 juta tahun yang lalu terbentuklah dua bagian, yaitu bagian utara disebut Laurasia dan bagian selatannya disebut Gondwana. Nah ini setelah mengalami perubahan. Terus mengalami perubahan lagi baru terbentuk terpisah-pisah dan sekarang yang kita kenal ada benua Amerika, benua Afrika, Asia, Australia, dan Eropa. Nah ini yang kita kenal saat ini. Bukti dari dulu itu semua pulau itu bersatu, apa sih buktinya? Yang pertama, adanya persamaan formasi di pantai timur benua Amerika dan pantai barat Eropa dan Afrika. Jadi dulu itu ditemukan persamaan formasi pantai antara Afrika sama Amerika. Nah, ini sama formasi pantainya. Hal itu yang membuktikan kalau Afrika dan Amerika itu dulu bersatu. Sebelum seperti saat ini ya, sekarang dulu tuh kayak gini. Ditemukannya persamaan formasi. Terus yang kedua, adanya gerakan Pulau Greenland yang menjauh dari daratan Eropa dan Madagaskar yang menjauh dari Afrika. Nah, itu salah satu buktinya juga. Terus selanjutnya, teori kontraksi, katanya bumi kita itu susut mengkerut karena pendinginan terbentuklah lembah-lembah. Terus teori tim peneliti Amerika, mereka itu menemukan fosil purba binatang Labyrinthodon di Kutub Selatan. Binatang itu harusnya hidupnya di daerah Amerika Selatan, sedangkan para peneliti itu menemukannya di Kutub Selatan. Nah, hal ini yang membuktikan kalau dulu itu pulau-pulau yang ada di muka bumi itu bersatu. Terus bagaimana pulau-pulau di bumi ini berpisah? Tadi kan ada pulau besar, satu pulau besar disebut Pangea. Gimana bisa pisah-pisah kayak sekarang yang kita kenal, terdapat berbagai benua? Nah, ya karena adanya arus konveksi. Arus konveksi yang ada di dalam bumi. Nah, ini kan bumi kita itu ininya bergerak terus gitu. Panas dari dalam bumi ini akan bergerak ke atas, gerakan ini akan menimbulkan arus konveksi. Hal inilah yang menyebabkan lempeng terus bergerak. Nah, itu yang menyebabkan si pulau-pulau itu berpisah, bergeraklah gempa dan sebagainya. Kayak gitu. Karena arus konveksi ini juga adanya gerakan mendekat dan menjauh antar lempeng. Gerakan mendekat disebut dengan konvergen, gerakan menjauh disebut dengan divergen, dan gerakan bergesekan antar lempeng disebut dengan transform. Yang satu sama lain antar gerakannya ini dia membentuk bentukan ada di muka bumi. Apa aja? Yang pertama konvergen. Konvergen itu tadi kan gerakan mendekat antar lempeng. Ini lempeng benua, ini lempeng samudra ya ini.
Nah, kalau lempeng benua sama lempeng samudra dia bertubulkan ketemu, maka hasilnya itu salah satu hasil bentukan itu pegunungan Andes. Sedangkan kalau lempeng samudra dengan samudra yang ketemu membentuk busur-busur pulau. Jadi ada kalau pulau-pulau kecil itu yang panjang kayak gitu karena lempeng samudra sama lempeng samudra ketemu. Terus kalau misalnya lempeng benua sama lempeng benua yang ketemu, salah satu bentukan yang terbentuk yang kita tahu itu pegunungan Himalaya. Selanjutnya, divergen. Itu lempeng yang saling menjauh. Apa sih hasilnya itu menghasilkan aktivitas vulkanik laut. Jadi karena si lempengnya saling menjauh, jadi ininya ada aktivitas laut gitu. Sedangkan transform itu gerakan berpapasan antar lempeng, itu salah satu buktinya adanya patahan San Andreas. Seperti itu.